Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarul Hadi, NIM 1054211101417. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan ginekologi, di mana pemeriksaan ini bertujuan untuk memeriksa di bagian genital untuk melihat apakah terdapat kelainan atau tidak. Selanjutnya kita akan melakukan informed consent. Di sini kita akan menjelaskan kepada pasien tentang jenis pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, dan prosedur pemeriksaan yang akan kita lakukan nantinya. Setelah itu, kita menyampaikan kepada pasien bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan tidak akan menyebabkan nyeri, tetapi akan mengganggu kenyamanan pasien. Jadi selanjutnya kita akan bertanya tentang kesediaan pasien, apakah sedia atau tidak. Kemudian apabila pasien telah menyetujuinya atau bersedia, kemudian kita akan melakukan persiapan alat dan bahan. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita minta pasien dulu untuk mengosongkan kantung kemihnya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita meminta pasien untuk melepaskan pakaiannya atau pakaian dalamnya. Kemudian kita mempersilahkan pasien untuk berbaring di meja pemeriksaan, yaitu dengan posisi litotomi. Kemudian dengan kedua kaki diletakkan di pinggiran tempat tidur pemeriksaan. Setelah itu kemudian kita nyalakan lampu dan kita arahkan pasien ke arah genital pasien. Jika telah selesai, selanjutnya kita akan menyiapkan alat dan bahannya. Adapun alat dan bahan yang dilakukan pada pemeriksaan ini, yang pertama yaitu meja pemeriksaan ginekologi, kemudian cairan antiseptik, kemudian kaset steril, kapas lidi, sarung tangan minimal sudah di DTT, kemudian apron, kemudian handuk yaitu handuk kering yang kita pakai, lubrikan gel, lampu sorot, kemudian spekulum dan nampan, kemudian meja instrumen, kaca objek, kemudian kursi pemeriksaan, dan air keran dan sabun tentunya. Setelah itu kita akan mencuci tangan, yaitu 7 langkah. Pertama yang harus kita lakukan yaitu kita lakukan inspeksi di bagian perut pasien, apakah terdapat massa atau tidak, bekas operasi atau tidak, atau tanda-tanda inflamasi. Kemudian selanjutnya kita palpasi di bagian perut pasien dan kita lihat apakah terdapat massa atau tidak, defense atau tidak. Kemudian selanjutnya kita akan, setelah melakukan inspeksi, kita akan lakukan cuci tangan. Jadi sebelum kita menyentuh di bagian daerah kemaluan, kita sentuh paha sebelah dalam terlebih dahulu. Kemudian kita perhatikan di bagian labia, kemudian di bagian klitoris, perineum, apakah terdapat massa atau parut atau lesi, inflamasi atau retakan kulit. Kemudian kita pisahkan di bagian labia mayora dengan kedua jari, yaitu jari telunjuk dan ibu jari. Kemudian kita periksa di bagian labia minora, kemudian klitoris, mulut uretra dan mulut vagina, apakah terdapat kelainan atau tidak. Selanjutnya kita palpasi di bagian labia minora, apakah terdapat benjolan atau cairan, ulkus, fistula. Jika terdapat massa, kita perhatikan permukaannya, kemudian warnanya, nyeri atau tidak. Selanjutnya kita lakukan periksa kelenjar scan untuk melihat apakah ada keputihan atau nyeri. Dengan telapak tangan kita menghadap ke atas, kemudian kita masukkan jari telunjuk ke dalam vagina, kemudian lalu dengan lembut kemudian kita mendorong sampai mengenai uretra dan menekan di bagian kelenjar, yaitu pada kedua sisi, kemudian kita langsung ke uretranya. Kemudian setelah periksa kelenjar Bartholin untuk melihat apakah ada cairan dan nyeri, kemudian kita masukkan jari telunjuk ke dalam vagina di bagian sisi bawah mulut vagina, kemudian kita menahan. Kemudian kita raba dasar masing-masing labia mayora, yaitu dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari. Kemudian kita mempalpasi di setiap sisi untuk mencari apakah ada benjolan atau tidak, nyeri atau tidak. Kemudian kita minta kepada ibu atau pasien untuk mengejan ketika menahan labia dalam posisi terbuka. Kemudian kita periksa apakah terdapat benjolan pada dinding atau tidak, kemudian anterior dan di bagian posterior vagina. Kemudian kita lakukan pemeriksaan di pemegang spekulum pada jari telunjuk dan jari tengah.
Kemudian kita pasang spekulum cucur bebek dan sesuaikan sehingga seluruh leher rahim dapat terlihat fiksasi spekulum pada posisi terbuka. Kemudian kita bersihkan lendir dan getah vagina apabila menghalangi pandangan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan leher rahim. Apakah ada kelainan seperti kanker leher rahim, atau ektipen, tumor, ovula naboti atau luka. Kemudian selanjutnya kita lepaskan spekulum dan letakkan ke dalam wadah yang berisi larutan klorin 0,5%. Kemudian pemeriksaan bimanual. Jadi posisi pemeriksaan ini berdiri. Kemudian tangan kiri diletakkan di atas abdomen. Kemudian kita masukkan jari telunjuk dan jari tengah dengan tangan kanan, yaitu pemeriksa sudah diberi gel lubrikan ke dalam vagina. Jadi kita nilai dinding vagina apakah teraba massa atau tidak. Kemudian kita nilai porsio, konsistensinya, ukurannya, kemudian kebesarannya, ektopi, apakah ada massa atau tidak, ada nyeri, goyang persi atau tidak. Kemudian kita nilai korpus di bagian uteri, korpus uteri. Kita nilai konsistensinya, ukurannya, posisinya, kita lihat apakah ada massa atau tidak. Kemudian kita nilai juga di bagian adnexa, apakah ada nyeri atau tidak, apakah ada massa juga atau tidak. Kemudian kita nilai Cavum Douglas. Di sini kita lihat apakah ada penonjolan atau tidak. Kemudian kita keluarkan jari tengah. Setelah perlahan kita bersihkan di bagian area vulva dengan kasa kering yang diberi dengan antiseptik. Kemudian pada pasien anak atau wanita yang belum menikah, ini dapat dilakukan pemeriksaan colok dubur atau rectal touch. Kemudian ketika selesai melakukan pemeriksaan, kita lepaskan sarung tangan di dalam larutan klorin dan kita minta pasien untuk mengenakan kembali pakaian dalamnya, dan kita beritahukan pemeriksaan pada pasien. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.